Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsiril Qur'an li Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ketujuh fi tariqatil Quran fi takrir nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca fahadil umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. قال رحمه الله فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. Jadi perkara-perkara ini dan pengkhabaran yang dirinci yang Allah Subhanahu wa taala rinci sedemikian rupa. Baik. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah umat-umat terdahulu, nabi dan rasul terdahulu Allah rinci dengan serinci-rincinya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahlul kitab itu tidak bisa lam yatamakkan. Ya, ahlul kitab yang ada di zaman beliau alaihi salatu wassalam itu tidak mampu, begitu pula orang-orang yang setelahnya tidak mampu ala takdzibihi fiha, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara tersebut. Maksudnya tidak bisa dia mengatakan Nabi dusta di situ, tidak berani. Ya. Tidak juga wala ma'aradatihi, tidak bisa juga menentang. Walaupun mungkin mereka tidak terima, mereka tolak. Tapi memvonis Nabi dusta, ya, menentang hal tersebut, itu mereka tidak mampu. Ini semua, kata Syekh, min akbaril adillah, dan antara dalil yang terbesar yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul Rasulullah, utusan Allah yang sebenarnya, yang benar. Paham ini? Seandainya memang dusta, pasti kalian tahu. Kalian punya ilmu dari kitab. Ya, jelaskan kedustaannya dari sisi mana, apa dustanya. Buktinya tidak ada juga, mereka diam-diam saja. Baik, mereka tidak berani menentangnya. Bahkan yang ada, kalau mereka insaf, ya, mereka adil, baik, mereka akan dapati apa yang Nabi sampaikan itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Kan itu yang ada tuh. Seandainya mereka mau jujur, mau insaf, mau adil, seperti yang dialami oleh An-Najasyi, ya, radhiyallahu anhu wa rahimah. Begitu pula sahabat, ya, Abdullah bin Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Itu mereka ngerti, ada ilmu dari kitab sebelumnya. Pas datang Nabi membawa ajaran yang sama, sudah langsung kontak. Ya, langsung kontak. Ini diantara dalil terbesar bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang benar. Terus Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa taratan yuqarriru nubuwatahu bi kamali hikmatillahi wa tamami qudratihi wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrihi ala a'daihi wa tamkinihi bil ardi wa muqtada hikmatin wa rahmatil azizil hakim wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillahi wa fi qudratihi. Ini buku beda cetakannya. Terus coba lanjut. Wa kadzalika nasruhu sabar. Di sini saya wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrahu ala a'daihi wa tamkinahu fil ardi muwafiqun ghayatal muwafaqati li hikmatillah wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillah fi qudratihi.
Itu dicetakan ini. Bisa paham ini? Saya ulangi. Coba lihat, bandingkan ya. Wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrahu ala a'daihi wa tamkinahu fil ardi, khabarnya muwafiqun ghayatal muwafaqati li hikmatillahi, koma. Sudah. Wa anna man qadaha, jumlah baru. Wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillahi wa fi qudratihi. Sudah? Ada beda? Banyak bedanya? Hah? Sudah, atur sendiri. Taib, saya dah bawa buku ya. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, taratan dan kadang, taib, metode Al-Quran dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan bikamal hikmatillah, penjelasan tentang sempurnanya hikmah Allah. Ya, coba lihat, Allah Al-Hakim. Ya. Allah Maha memiliki hikmah dan Allah Maha memiliki hukum. Apakah layak bagi Al-Hakim yang tidak mengutus Rasul? Paham ini? Langsung diperintah, langsung dilarang, tidak ada penjelasan, tidak ada. Itu tidak hikmah namanya. Dari sisi hukum juga, siapa yang menjelaskan hukum Allah kalau bukan utusan Allah? Wa tamami qudrati, dan kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, oleh karena itu Allah mampu utus Rasul. Ya, turunkan kitab, jelaskan kepada manusia. Allah Maha mampu. Paham ini? Baik. Wa anna ta'yidahu li rasulihi wa nasrahu ala a'daihi wa tamkinahu fil ardi muwafiqun ghayatal muwafaqah li hikmatillah. Dan ta'yidahu li rasulihi, ya, pertolongan Allah, penguatan Allah kepada Rasulnya, wa nasrahu ala a'daihi, ditolongnya Nabi, ya, di atas musuh-musuhnya. Paham ini? Wa tamkinahu fil ard, dan dikokohkannya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Ini semuanya muwafiqun, itu bersesuaian, ya, sejalan, ya, taib, terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ghayatul muwafaqah, sampai pada puncak kesesuaian. Ya, sesuai dengan hikmah Allah yang sampai pada puncak kesesuaian. Bisa paham, bukan sekedar sejalan ya, tapi sampai pada ghayatul muwafaqah. Paham ini? Karena tentunya namanya Rasul toh. Coba lihat, utusan Allah, pasti Allah bantulah. Masa kau utusan Allah sudah urus sendiri? Tidak ada seperti itu. Ta'ala Allah, ya. Kita saja, kita coba kita lihat. Kita sendiri manusia, ya, walillahil matsalul a'la. Kita saja manusia. Kita ada orang, ada utusan. Paham ini? Ada istilah tangan kanan, kita punya urusan-urusan, dia yang urus. Ya, ketika ada masalah di tengah jalan, kira-kira kita biarkan, ya, pasti kita bantu. Ya, pasti kita tolong. Ya, ada lawannya, ada musuhnya, kita hadapi. Ya, itu orang kita, itu sesama manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Qadir. Ya. Taib, bisa dipahami? Ini ghayatul muwafiqun ghayatul muwafaqah. Itu sejalan sampai pada puncak kesesuaian terhadap hikmah Allah. Sudah? Taib. Kemudian wa anna man qadaha fi risalati faqad qadaha fi hikmatillahi wa fi qudratihi. Dan barang siapa yang mencela kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mencela hikmah Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Taib. Karena diutusnya Nabi dan Rasul ini karena itu tadi bikamali hikmatillah wa tamami qudratihi. Ya. Karena kesempurnaan hikmah Allah, Allah utus Rasul. Sempurnanya kemahakuasaan Allah, Allah utus Rasul. Kau cela risalah, berarti kau telah mencela hikmah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Terus ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. Ya, ini lebih lilmuta'ammilin. Ini lebih khusus lagi dari yang sebelumnya. Kalau yang paragraf sebelumnya kan lebih umum ya. Ta'yidahu li rasulih wa nasrahu ala a'da'i wa tamkinahu fil ardh. Ini lebih umum. Sekarang wa kadzalika, dan demikian pula Al-Qur'an menetapkan kerasulan
kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk apa? Penjelasan tentang nasruhu wa ta'iduhu al-bahir 'ala al-umam. Taib. Di situ ada tambahnya lihadan nabi. Ya. Ada. Taib. Nasruhu wa ta'iduhu lihadan nabi. Taib. Nasruhu wa ta'iduhu al-bahiru lihadan nabi 'ala al-umam. Begitu. Taib. Dia pertolongan dan penguatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, al-bahir, untuk nabi ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'alal umam, atas umat-umat, alladzina hum aqwa ahlil ardh, yang mana mereka umat-umat yang terkalahkan ini adalah penduduk bumi yang paling kuat, termasuk penduduk bumi yang paling kuat. Ya, Allah tolong, ya Allah bantu nabinya, Allah kuatkan nabinya di atas mereka ini. Padahal mereka orang-orang tolok semua. Oh ya. Orang-orang kuat ya, di antara yang terkuat dari bumi, penduduk bumi. Baik. Ini min ayati risalati wa adillati tauhidi. Di antara ayat-ayat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Sebagaimana ini kama huwa zahirun lil muta'ammilin. Ini nampak bagi orang-orang yang mencermati. Ta'ammul, dia perhatikan baik, dia cermati. Ya, antum lihat itu. Coba lihat. Gak usah jauh-jauh, setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW itu ya ada perang Badar. Bisa paham ini? Coba lihat perang Badar, apa yang terjadi? 300 sekian belas sahabat, tidak sampai 320, menghadapi ya 1000 orang pasukan kafir Quraisy. Yang 300 ini juga dari sisi persenjataan ini seadanya, karena asalnya cuma mau mencegat kafilah dagang. Berarti tidak usah banyak-banyak dibawa saja senjata, ya paham ini? Nah 1000 ini siap perang. Jangan tanya perbekalannya, jangan tanya pedangnya, jangan tanya kesombongannya. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang? Kaum muslimin. Ya, jadi ya. Ta'yiduhu al-bahir taib 'alal umamil ladzina hum aqwa ahlil ardh. Ya, atas umat yang mana mereka di antara penduduk bumi yang terkuat. Hebat-hebat, tapi kalau Allah bantu mau apa? Hanya bisa kalahkan. Ini semua ini bukan kebetulan ya. Nah, di sini saya ingatkan kama huwa zahirun lil muta'ammil. Kalau kita mau renungi kan, siapa ini? Paham ini? Siapa ini? 300 sekian orang bisa menang. Ya, lawan 1000 orang dan seterusnya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang besar ya di balik mereka. Ini rahasia. Ya, karena di tengah mereka ada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan 300 orang itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tanya, ya Allah, ya apa yang Allah perbuat terhadap walinya. Pasti Allah bantu, Allah tolong, Allah jaga. Baik. Kemudian lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وتارة يقرر نبوته ورسالته بما جمع له وكمل له به من أوصاف الكمال. Nah, di sini saya bima hazahu min awsafil kamal wa ma huwa alaihi min al akhlaqil jamilah. Terus. وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلاه وأكمله. Ya, jangan ya, langsung digabung ya. Minhu a'lahu wa akmaluh. Terus. فمن عزمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق والأمانة أليس هذا أكبر أدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين. Baik, bagus, masya Allah ya. Saya baca di cetakan saya. Wa taratan yuqarriru nubuwatahu wa risalatahu bima hazahu min awsafil kamal. Baik, wa ma huwa alaihi min al akhlaqil jamilah. Dan kadang Al-Quran menetapkan kenabian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, maksudnya benarnya kenabian dan kerasulan beliau dengan apa yang beliau kumpulkan dari sifat-sifat kesempurnaan.
Ya, jadi itu Nabi di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifatnya, dia begini, dia begini, dia begini. Tapi dari sifat-sifat kesempurnaan, walaupun ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Jadi kita dapati seperti misalnya surah Abasa wa Tawalla, itu kan teguran, ya teguran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau manusia biasa. Tapi di sisi yang lainnya, ya betapa banyak sifat-sifat kesempurnaan ya yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa alaihi minal akhlaqil jamilah, dan apa yang beliau berada di atasnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Dan perhatikan rumusnya ini, rumus ya kaidah, anna kulla khuluqin 'alin samin fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu akmalu. Dan ya Al-Qur'an menetapkan bahwasanya semua akhlak alin yang tinggi, samin sama artinya sungguh ya, tinggi, baik, mulia, maka fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu a'lahu akmalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dari akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia tersebut yang paling tingginya dan paling sempurnanya. Maksudnya begini, akhlak yang mulia banyak kan? Akhlak yang tinggi, yang mulia banyak. Ini. Ya, paham ini? Misalnya amanah misalnya. Akhlak yang mulia, yang tinggi. Ini amanah. Nabi bukan hanya sekedar punya amanah, tapi beliau punya amanah yang sampai a'lahu akmalu, yang sampai pada puncak amanah yang tertinggi. Kan misalnya sih A, B, C, D sampai Z ini amanah, tapi kan levelnya beda-beda tak? Itu umat Nabi, iya. Maka jangan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita saja berjenjang-jenjang amanahnya beda-beda. Ada amanahnya mungkin kalau dipresentasikan 70%, ada sekian persen, ada ini. Ya, ada yang 100% amanah. Ya, kok Nabi itu sampai pada puncak amanah yang paling tinggi dan paling sempurna. Bisa paham maksudnya nih? Itu baru satu. Belum lagi akhlak yang lainnya. Ya, namanya kejujuran, keberanian dan seterusnya ini. Beliau sampai antum periksa sendiri dalam sirah Nabi SAW. Keberanian misalnya, jangan tanya. Nabi itu bukan hanya tahu nyuruh, kau perang, saya di belakang saja bersembunyi. Tidak ada. Ya, Nabi dikenal pemberaninya di tengah para sahabat. Bukan dibikin-bikin, bukan setelan. Apa kalau sekarang bukan settingan, bukan. Asli. Paham ini? Dan seterusnya dari sifat-sifat yang akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Ya, Nabi punya, bukan hanya punya, tapi punya yang paling tinggi, yang paling sempurna. Sudah. Lanjut, faman 'azamat sifatuhu wa faqat nu'utuhu jami'al khalqi allati 'alaha sidqu alaysa hadha akbar adillati 'ala annahu rasul rabbil alamin. Maka man 'azamat sifatuhu, orang yang sifatnya adalah azamat, sifat-sifat yang sangat agung. Wa faqat nu'utuhu, yang mana sifat-sifatnya itu melampaui, mengalahkan jami'al khalqi, seluruh makhluk. Allati a'laha as-sidq, yang mana di antara sifat-sifat yang mulia tersebut yang paling tingginya adalah as-sidq, kejujuran ya. Maka kata Syekh, alaysa hadza akbar adillah, bukankah ini adalah dalil yang paling besar bahwasanya beliau adalah Rasul Rabbil Alamin, Rasulnya, utusannya Rabbul Alamin. Wal Mustafa al-Mukhtar, ya, orang pilihan al-Mukhtar minal khalqi ajma'in, dari makhluk seluruh. Maksudnya begini, akhlak yang mulia banyak sekali. Ya, kita sudah sebutkan rumusnya, semua akhlak yang mulia, yang tinggi, maka Nabi punya yang paling tinggi dan sempurna. Sudah? Sepakat kan? Sudah. Di antara akhlak yang mulia itu adalah asik, jujur. Bisa ini? Berarti Nabi punya kejujuran bukan sekedar tingkat tinggi, tapi tingkat yang tertinggi dan paling sempurna. Dan beliau sudah menyampaikan, saya naken nih, saya ini adalah Rasulullah. Kira-kira mungkin dusta? Mungkin dusta? Bukankah ini dalil terbesar bahwasanya betul-betul beliau adalah Rasul Rabbil Alamin?
orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk seluruhnya. Karena seandainya kita misalnya anggaplah boti-boti kapang ini. Ya, dusta mungkin. Lah, kalau antum ragu kan berarti apa yang kita sepakati sebelumnya antum batalkan. Kan kita sudah sepakat semua akhlak yang mulia, paham ini? Maka Nabi punya. Itu pernah kita singgung mungkin tahun-tahunnya lalu di RBA sebelumnya. Saya ingatkan. Semua yang orang kafir dipuji dengannya dari akhlak yang mulia, maka ketahuilah di Islam itu kita punya yang paling sempurnanya. Misalnya kan tentang apa, misalnya kalau misalnya orang Jepang disiplin. Sekarang saya tanya, ada orang disiplin, ada orang yang lebih disiplin daripada kaum muslimin? Saya tanya antum. Ada? Coba lihat salat 5 waktu. Ada enggak nilai kedisiplinan situ? Jelasnya. Waktunya jelas, enggak disiplin, masbuk. 3 kali masbuk, exit. Ya. Itu kan kaitannya dengan peraturan pondok. Tapi untuk sholatnya sendiri, ada enggak aturannya? Ada. Sholat apa waktu? Sholat di awal waktu. Ada azan, qomat. Siapa lebih disiplin dari kaum muslim? 5 kali itu, sehari semalam. Terus. Jangan kau cuma masuk kerja, masuk kantor 5 kali sepekan. Ya. Paham ini? Itu pun ya masuk kantor tepat waktu, sholat tidak sholat. Ya, sholatnya di luar waktu. Ya, bang sholat subuh jam 7. Ya, apa mana disiplin? Sekarang saya tanya. 1. 2, apa lagi? Kebersihan. Siapa yang lebih bersih daripada kaum muslimin? Saya tanya tuh. Antum lihat orang-orang kafir, cebok kalau buang air. Cebok pakai tisu. Ya pakai ini. Walaupun ada istijmar dalam Islam. Tapi yang afdal adalah air. Dan itu tidak ada yang mengalahkan itu air dalam mensucikan. Paham ini? Dan dikenal orang-orang kafir itu ya termasuk jorok dalam yang masalah seperti itu. Mereka tidak terlalu perhatian. Paham ini? Kencing apa semua. Dan seterusnya, kebersihan. Ya, apalagi masalah ya kalau kita di Islam ya ada istilah najisnya enggak? Lah mereka orang kafir. Ya anjing mau tidur sama-sama dijilati, biasa saja. Dicium-cium lagi anjingnya. Ada lebih bersih daripada kaum muslim. Kaum muslim jangan mau mau digendong ya, dibawa masuk di rumah. Kita lihat saya sudah jauh, sudah lari kita, bukan segera takut digigit karena najisnya. Apa najis? Kotor. Ya, ada mengalahkan kaum muslimin dari sisi itu. Apalagi antum sebut dari sisi apa? Rajin, dari sisi apa? Amanah. Semua ada dalam Islam. Nah, sudah diajarkan dalam Islam. Nah, cuma sayangnya ketika pihak-pihak kafir ini disebutkan begini, ya memang kita ya individu kita kaum muslimin memang banyak yang kurang seperti itu. Ya. Sehingga terkesan orang kafir itu lebih amanah, lebih jujur. Ya mungkin individu per individu bisa jadi mungkin. Ada mungkin di orang kafir, ya musyrik kafir, tapi mungkin dari sisi itu dia betul jujur mungkin ya, mungkin dari sisi bisnis, tidak pernah nipu orang. Itu biasanya, tapi dari sisi keumuman itu tidak ada seperti itu. Mungkin 1-2 aja begitu, sisanya penjahat semua. Ya, karena asalnya mereka tidak ada agama kan, ya kafir asalnya. Dan itu juga membahayakan sekali dari sisi akhlak. Jadi jangan tertipu. Mungkin 1-2 dia bagus, di sisi lainnya hancur. Nah, ini kalau kita cerita akhlak. Jadi di antara sifat yang mulia itu adalah kejujuran. Dan beliau sudah sampaikan, beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah beliau dusta? Kita bilang tidak. Bahkan beliau punya sidq, ya jujur di tingkat tertingginya dan tingkat paling sempurnanya. Ini adalah sebesar-besar dalil bahwasanya betul-betul beliau adalah Rasulullah Rabbil Alamin. Yang paling lucu ya saya ceritakan sedikit. Orang-orang kafir Quraisy dahulu sebelum diutus Nabi menjadi Nabi dan Rasul, apa gelarnya? Al-Amin. Ya, orang yang sangat amanah, dipercaya. Orang jujur, sejujur-jujurnya. Sampai mereka bilang, ya, seandainya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada musuh di balik gunung, apa yang mereka lakukan? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Pasti percaya. Saking
Ya, dipegangnya ini ucapannya Nabi SAW. Pas diutus Nabi menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada yang mau percaya. Ini kan anomali. Ya, percaya 100%, tiba-tiba pas dia langsung hilang. Masuk. Kenapa tiba-tiba berubah? Ini kan anomali. Sesuatu yang aneh, agak lain. Iya kan? Sebenarnya kalau kita itu jadikan itu modal saja kan sudah cukup. Orang bisa-bisanya dia dusta. Puluhan tahun dikenal dia jujur, amanah, semua akhlaknya baik. Walaupun dia manusia tetap ada kekurangan. Tiba-tiba ketika dia menjadi nabi dan rasul, dia jadi orang yang paling jahat. Ya, digelari majnun, kadhib, sahir, kadzab dan seterusnya. Bisa paham ya? Yang dari sisi ini. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات بشارات وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. طيب. ثم قال رحمه الله وتارة يقررها أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. Dan kadang Al-Quran menetapkan kembali ke nubuah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang maujud, apa yang ada fi kutubil awwalin, apa yang tercantum termaktub pada kitab-kitab orang-orang terdahulu. Ya. Taurat, Zabur, Injil misalnya. Wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin, dan kabar-kabar gembira yang berasal dari para nabi dan rasul terdahulu. Imma satu, entah itu dengan satu bismihil alam, dengan penyebutan namanya. Ya. Ayo, yang nama ini di mana kita dapat? Di surah Shaf. Ya, apa ayatnya? Iya, awal ayatnya apa? Lanjut. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran. Nah ini bisyarat ini. Bisyarat ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Rasulin nakirah, setelahnya jumlah ya, jumlah sebagai sifat. Ya, dan aku mubasysyir, pemberi kabar gembira, bi rasulin, dengan rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmadu. Ya, bismihi al-alam, disebut namanya. Au bi awsafihil jalil, atau dengan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, wa awsafi ummati, dan sifat-sifat umatnya. Yang sebutkan juga sifatnya begini. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Paham ini? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna Allaha ta'ala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahamaa bainahum. Sebutkan sifat-sifat. Paham ini? Sebutkan sifatnya Nabi dan sifat umatnya. Wa wasafidin. Ya, paham ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Inna dina 'indallahi Islam. Terus. Tapi ini kaitannya, saya ingatkan, ini kaitannya dengan apa yang ada termaktub di kitab-kitab terdahulu, ya. Amin. Karena apa yang saya sampaikan mungkin lebih luas, ya, lebih luas. Ini mungkin bisa diperiksa untuk yang ada pada kitab-kitab terdahulu atau kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Terus. Bima akhbara bihi min al-ghuyubi al-madiyati wal ghuyubi al-mustaqbalati
مستقبلا. Ini lebih umum. Ini banyak digunakan ya kalau ada yang seperti ini. Ini penetapan takrir kenabian Nabi Muhammad SAW. Biasanya dalam hadis kita pakai ya. Ini kita pakai dalam hadis ketika Nabi menceritakan perkara-perkara gaib. Kita bilang tidak mungkin beliau ceritakan perkara gaib kecuali beliau adalah Nabi dan Rasul. Karena jalur perkara gaib hanya satu, itu apa? Wahyu. Dari mana mau ditahu? Oh ya. Kalau bukan wahyu. Terus. التي وقعت في زمان مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت فلولا وحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. Ya, tidak ada toh? Ada jalan nggak? Ada jalan. Ya, ini memang banyak kekafiran, memang bentuk kekafiran dalam film-film. Karena di antara bentuk film itu dia gambarkan tokohnya itu mengetahui perkara gaib. Dari film kartun sampai film dewasa, maksudnya film orang dewasa. Ya, paham ini? Lorong waktu. Ya, Doraemon. Ini kan perkara gaib. Perkara gaib, ya enggak? Perkara gaib. Masa yang akan datang, masa yang telah berlalu. Ya, baik. Perhatikan kata Syekh. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima akhbara bihi ya minal ghuyubil madiyah wal ghuyubil mustaqbalah. Baik. Kadang Al-Qur'an menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dari al-ghuyubil madiyah. Ya, perkara-perkara gaib yang telah berlalu. Itu kisah-kisah umat terdahulu termasuk semua. Ya. Kisah Nabi Adam, ya, dan seterusnya. Ini perkara-perkara gaib yang telah berlalu. Wal ghuyubil mustaqbal, dan perkara-perkara gaib yang akan datang. Ya, yang akan datang seperti hari kiamat, apa yang akan terjadi nanti, surga dan neraka. Paham ini? Taib. Allati waqa'at fi zamani, yang telah terjadi pada zaman beliau alaihi salatu wassalam, wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqt. Dan perkara gaib yang akan senantiasa terus terjadi di setiap waktu. Intinya perkara gaibnya madhi atau mustaqbal. Ya, itu kaitannya cerita umat terdahulu, para nabi dan rasul, atau ya khabar-khabar yang akan datang, terjadi begini dan seterusnya. Baik. Ini kata saya perhatikan, lihat rumusnya, falaulal wahyu, seandainya bukan karena ada wahyu yang turun kepada beliau, sampai kepada beliau, ma wasala ilaihi syai'un min hadza, maka tidak akan sampai sedikit pun dari perkara gaib ini. Ya, dari perkara-perkara gaib ini. Tidak akan sampai. Sekarang antum, ada tahu perkara gaib? Masih bilang tidak ada, Ustaz, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Tahu apa? Iya, tahu apa kita? Coba lihat Nabi SAW, betul Nabi. Itu diantara bukti kebenaran kerasulan beliau. Beliau adalah manusia biasa, tapi bukan manusia sembarangan. Kan begitu. Buktinya apa? Banyak perkara-perkara gaib yang beliau bisa ceritakan. Ya. Dan antara sebabnya apa? Sebab satu-satunya adalah wahyu turun kepada beliau alaihi salatu wasallam. Paham ini? Coba bayangkan. Jadi itu garis bawah itu, falaulal wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadza. Seandainya bukan karena wahyu, tidak akan sampai kepada beliau sedikit pun dari perkara gaib ini. Wala lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bihi. Ya, dan tidak ada untuk beliau, ya, dan untuk selain beliau jalan untuk mengetahui perkara gaib ini. Maksudnya apa? Selain wahyu. Itu kan disebutkan dalam surah Al-A'raf. Wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka lastakthartu minal khair. Aku pasti akan memperbanyak kebaikan. Karena saya sudah tahu terjadi begini, ini kalau saya lakukan begini terjadi begini. Ya, perkara gaib. Paham ini? Wa ma massani as-su, dan tidak akan ada kejelekan yang menimpa diri. Antum pernah nonton film yang bentuknya begini? Dia gambarkan tokohnya, ya, belum lagi tergambar di pikirannya, nanti akan ada penjahat sebentar. Jadi sebelum datang penjahatnya dia
style memang gayanya supaya tidak kena penjahat. Kan misalnya motornya akan dicuri begini. Gara sebabnya dicuri karena misalnya tidak dikasih begini. Dia sudah langsung ambil langkah antisipasi. Ini dia gambarkan tokohnya tahu perkara kok. Jadi banyak. Ya. Jadi belum terjadi, paham ini? Belum terjadi dia sudah sudah. Nauzubillah. Paham ini? Begitu pula gaib yang telah berlalu. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati betul bisa masuk dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran, kufur akbar, syirik akbar. Baik. Jadi tidak ada jalur ya kecuali hanya wahyu. Untuk beliau dan untuk yang lain. Ya, tidak ada jalur kecuali hanya satu. Itu jalur wahyu. Baik, bisa paham ini? Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق ما تقال بالعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم والله يعصمه ويمنعه منهم وينصره عليهم وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. Terus. وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويتحدى أعداؤه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونكسوا وباءوا بالخيبة والفشل وأن هذا القرآن لأكبر أدلة رسالته وجلها وأعمها. طيب perhatikan kata Syekh wataratan yuqarriruha bihifdhihi iyyah. Kadang Al-Quran menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi iyyah, dengan penjagaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ismatihi lahu minal khalq, dan perlindungan Allah ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan makhluk. Ma'a takalubil a'da, bersamaan dengan takalub, yaitu pernyataan sikap permusuhan dengan terang-terangan dari musuh-musuhnya. Takalub. Paham ini? Ya bukan musuh itu tidak sembunyi-sembunyi lagi, memang terang-terangan dari awal. Memusuhi Nabi, menyakiti Nabi. Ya, wadaqtihim, dan tekanan mereka ya kepada Nabi SAW. Wajiddihim tam, ya, wajiddihim tam, dan kesungguhan mereka yang sempurna fil iqa'i bikulli ma fi wus'ihim, untuk menjerumuskan, menjatuhkan Nabi pada kejelekan dengan seluruh yang mereka mampu fi wus'ihim. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ya. Apa yang mereka mampu? Ya, timpakan kepada Nabi dari kejelekan semampu yang mereka bisa. Ya, sebisa yang mereka mampu mereka lakukan. Bunuh, mati, luka. Jadi apa yang terjadi? Allah jaga. Ya, itu jangan tanya ya. Itu Nabi itu memang ditargetkan dibunuh. Ya, itu ditangkap, hidup atau mati dan seterusnya. Ya enggak, belum lagi hijrah ke kota Madinah enggak selesai. Ya, datang orang Yahudi juga mau bunuh juga Nabi. Ya, tapi apa? Allah jaga. Ya, Allah lindungi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wallahu ya'simuhu, dan Allah melindungi mereka, melindungi Nabi, wa yamna'uhu wa yansur, dan Allah menghalangi ya kejelekan untuk menimpa beliau, wa yansur, dan Allah tolong Nabi sallallahu. Wa ma dzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan, dan tidaklah itu terjadi kecuali karena Nabi adalah Rasul Allah yang sebenarnya. Ya. Ya, itu tidak terjadi kecuali karena Nabi betul-betul Rasul. Itu Allah tolong, Allah jaga. Padahal kalau dipikir itu banyaknya orang mau beliau mati, mau beliau binasa, mau beliau begini dan begini. Ya, paham ini? Baik. Wa aminuhu ala wahyi, dan
tidaklah itu kecuali karena beliau betul-betul aminuhu ala wahyi, ya, orang yang diberi amanah untuk memikul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tentang mukjizat, wa taratin yuqarriru risalatahu bi dzikri 'azamati ma ja'a bih. Ya, wa huwal Qur'an alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dan kadang Al-Qur'an menetapkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan keagungan maja abih, apa yang Nabi datang dengannya. Itu apa yang Nabi bawa dari Al-Qur'an, itu Al-Qur'an yang tidak didatangi oleh kebatilan dari depan dari belakang, tanzilun min hakimin hamid. Paham ini? Nah, ini ke mukjizat. Mukjizat tuh enggak ada yang bisa datangkan yang semisal. Padahal kalau dipikir orang Arab ketika itu ahli bahasa, ahli sastra. Mana kalau memang itu ucapan manusia? Coba bedain. Ayo, coba bedain. Wa tahadda a'da'ahu. Wa man kafara bih ayatu bimithlihi aw bi asyri suwarin mithlihi aw bi suratin wahidah fa'ajazu wa nakasu wa ba'u bil khaybati wal fashal. Dan Allah tantang musuh-musuhnya, ya, dan orang-orang yang kafir kepadanya untuk ayatu bimithlihi, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, atau 10 surah yang semisal dengan Al-Qur'an, atau 1 surah saja. Fa'ajazu wa nakasu, mereka tidak mampu, ya, tidak mampu. Wa ba'u bil khaybati wal fashal, dan mereka kembali dengan kerugian dan kegagalan. Tidak bisa. Paham ini? Kami bukan ucapan manusia. Ucapan manusia mungkin kita orang bisa bikin puisi, ya kita bisa bikin puisi. Orang bisa bikin syair, kita juga bisa bikin syair. Mungkin syair kita lebih bagus. Tapi ini bukan ucapan manusia, bos. Ya, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hadzal Qur'anu akbaru adillati risalatihi wa ajalluha wa a'ammuha. Dan Al-Qur'an ini adalah dalil terbesar akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia dan paling umumnya. Mengapa tidak? Karena ini yang kita pelajari, kaidah tentang Al-Qur'an. Kaidah tentang Al-Qur'an. Kalau mau tanya tentang penetapan kenabian, benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah pembahasannya, kaidah ini, kaidah yang ketujuh, kaitannya semua dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an pasti arahnya gitu. Di antara pokoknya adalah bagaimana kita betul-betul semakin menetapkan, ya, meyakini bahwasanya Nabi betul-betul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas sekarang. Jadi Al-Qur'an ini sendiri adalah akbaru adillati risalati. Bisa paham ini? Oleh karena itu kalau kita melatih diri, dan ini subhanallah dari Syekh Fahad kemarin, ya, kita sebenarnya kayak ditampar, ya. Kayak ditampar. Kita banyak baca Al-Qur'an, sudah hafal Al-Qur'an, pernah hafal Al-Qur'an, tapi tadabbur yang beliau contohkan di dars itu kita kayak tidak pernah melakukan begitu. Ya, coba lihat istihdharnya beliau baca ayat itu kayak di depannya, padahal dari mana? Dari kepalanya, dari hafalannya. Tapi bukan hanya sekedar ujian hafalan, bukan, tapi makna-makna ayat itu melengket. Ya, tentang tauhid rububiyah, ada contoh-contoh, ya, perintah beribadah kepada Allah. Wih, luar biasa, ajib. Ya, sama yang seperti ini. Di setiap paragrafnya ini kan punya, iya, contoh-contoh ayat-ayat. Jadi kita kurang melatih diri di situ. Walaupun kita punya banyak hafalan, mungkin ujian hafalan dapat 100. Tapi kita kurang di sini, kurang tadabbur. Jadi itu pesan syaitan. Kumpul yang seperti ini, kumpul. Ya, periksa, kumpul, tadabbur. Luar biasa. Paham ini? Saya lanjut 3 paragraf lagi. ثم قال رحمه الله تعالى وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما جرى له من الخوارق والكرامات Saya baca. Ini sudah mau habis waktu. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima adhhara ala yadayhi minal mu'jizat wa ma ajara lahu minal khariqi wal karamati dallati ala wal karamati dallati kullu wahidin bimufradihi minha. Begitu ceritakan kalian. Fa kaifa idza jatama'at ala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu. Ini kalau kita lihat atafnya ini atful am 'ala al-khas. Sekarang saya tanya, mukjizatnya Nabi banyak. Di antaranya Al-Qur'an sudah disebutkan. Nah, ini lebih ini atful am 'ala al-khas. Kadang
Al-Quran menetapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan apa yang Allah nampakkan melalui tangan beliau dari mukjizat-mukjizat. Ya, setiap nabi dan rasul itu ada mukjizatnya, dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak mukjizatnya. Wa ma ajra lahu minal khawariq wal karamat. Dan apa yang Allah perjalankan kepada nabi dari al-khawariq. Khawariq ini sesuatu yang tidak dimampu oleh orang. Ya. Misalnya dalam bahasa apa? Khawariqil adah. Ya, seperti kalau misalnya dalam pembahasan wali itu ya orang berjalan di atas udara, ya. Jalan di atas air, ya bisa terbang ke udara seterusnya. Namanya khawariq, sesuatu yang tidak dimampu oleh orang normal. Wal karamat, dan karomah ya yang menunjukkan ya setiap dari ya hal tersebut ya, satu persatunya itu menunjukkan akan benarnya kerasulan Nabi SAW. Maksudnya begini, mukjizat banyak tak? Ya, mukjizat banyak, ayat-ayat itu banyak. Jadi mukjizat itu bahasa lainnya ayat-ayat Allah, ya. Ayat-ayat yang diberikan kepada Nabi banyak. Satu saja ini sudah menunjukkan beliau betul-betul Rasul. Kata Syekh, bagaimana fa kaifa idza jatama'at? Bagaimana kalau ini ayat berkumpul, mukjizatnya berkumpul. Ini semua menunjukkan bahwasanya apa? Annahu Rasulullah as-sadiqul masduq. Beliau betul-betul utusan Allah yang benar, al-masduq, dan dibenarkan, yang tidak berucap dari hawa nafsu dan tidak lain yang beliau sampaikan melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Wa taratan yaqarraha bi'azimi syafaqatihi 'ala al-khalq wa hunuhi al-kamil 'ala ummatihi wa annahu bil mu'minina raufur rahim wa annahu lam yujad wa lan yujada ahadun minal khalqi a'zama syafaqatan wa barran wa ihsanan ila al-khalqi minhu wa atharu dhalika zahiratun lin nadhirin. Dan kadang Al-Quran menetapkan betul-betul beliau adalah Rasul Allah dengan besarnya kasih sayang Nabi kepada makhluk. Ya, hunuhil kamil, ini mirip ya, kasih sayang kelembutan beliau yang sempurna kepada umatnya, dan bahwasanya kepada orang-orang beriman beliau sangat lembut, sangat kasih sayang, dan tidak pernah didapati dan tidak akan dijumpai. Lam yujad sebelum, la yujad akan datang, belum pernah didapati dan tidak akan pernah ya didapati seorang dari makhluk yang lebih besar kasih sayangnya, kebaikannya, ihsannya kepada makhluk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asar-asar hal ini sangat nampak bagi orang-orang yang memperhatikan. Fahadil umur wa turuku qad aktsarallahu min dzikriha fi kitabih. Perkara-perkara ini, metode-metode ini ya, di tiap paragrafnya ini berbeda ya. Sungguh Allah telah banyak menyebutkannya dalam kitabnya. Wa qarraraha bi ibaratil mutanawwi'ah wa ma'ani mufassalah. Dan Allah takrir ya perkara ini dengan ibarat-ibarat yang beraneka ragam, makna-makna yang rinci, wa asalib ajibah, dan metode-metode yang sangat menakjubkan, wa amthilatuha tafuqu al-'adda wal ihsa wallahu a'lam. Dan contoh-contohnya ini melampaui hitungan. Maksudnya banyak sekali. Yang kalau kita mau ini satu pembahasan ini saja ini luar biasa. Paham ini? Luar biasa. Ya, ini melampaui hitungan. Maksudnya susah sekali, banyak sekali. Ya, paham ini? Wallahu a'lam. Dan ini di tiap paragrafnya ini ada metode-metode tersendiri. Memang satu kaidah yang sama, tapi di tiap paragrafnya ada sesuatu yang berbeda. Penetapannya, penekanannya berbeda. Jadi cukup dulu. Insyaallah masuk kaidah yang ke-8. Tariqatul Quran fi taqriril ma'ad. Ya, fi taqriril ma'ad. Ila huna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.